Kekatan Raya. Waktunya setiap setengah 7, waktunya dimulai jam setengah 7 sampai dengan waktunya sampai dimulai jam setengah 6 sampai dengan jam setengah 7 pagi, dan insya Allah dengan penceramah Bapak Dr. Haji Sultan nanti. Selanjutnya yang keempat diumumkan bersama bahwa panitia Ramadan masih ada masih membuka kesempatan untuk berdonasi takjil berupa nasi kok khususnya. Untuk itu bagi jamaah yang berkenan berdonasi bisa menghubungi panitia Ramadan. Adapun pendaftaran donatur takjil bisa via WA panitia Ramadan yang sudah tertera di papan pengumuman Masjid Al-Itikaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya terakhir bahwa satu angka masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah 14.950.000 rupiah. Kemudian infak setelah Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 3.599.000 rupiah, sehingga semua berjumlah 18.950.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 5.207.000 rupiah, sehingga seluruh akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah 13.342.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid dari tingkat Kekatan Raya sampai pada saat orang ini disampaikan. Selanjutnya sebelum sholat Jumat dimulai kepada jamaah yang dan sholat di depan masih kosong maupun untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa disiapkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi khusukan kita tidak mendapatkan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk ke sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau Bapak Ustaz Dr. Haji Kamil Ibrahim maupun Bapak Rohadi disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan sekali lagi mulai sok yang masih kosong untuk bisa diisi yang depan utama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala syahrul Ramadan syahrul barak wa farada alaina siyama li ajlin maqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimahullah, pertama selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya Allah semata yang wajib untuk kita iman dan kita sembah. Tatkala nafas masih ada di dada, jantung masih berdetak, anggota-anggota tubuh masih jadi gerakkan, capailah segala ridho Allah, sebab hanya dengan ridhonya, dengan hanya ridho Allah lah yang bisa menghantarkan kita. Tatkala nanti kita berangkat menuju hari akhir dalam kehidupan ini, yang tiada lain yang kita bawa adalah hanya amal-amal ini, bukan pangkat-pangkat kita, bukan harta-harta kita, bukan kekuatan kita dan fasilitas kita, tapi hanyalah ridho Allah yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Jamaah Jumat rahimahullah, hari ini adalah minggu pertama dalam rangka bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh mubarak, penuh kebaikan kita bersama. Ramadan adalah bulan yang istimewa dan spesial yang saat ini diwajibkan bagi kita semuanya untuk melaksanakan siang Ramadan. Ramadan ini menjadi momentum penting bagi kita umat Islam untuk meningkatkan spiritualitas diri, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama manusia dan alam semesta. Kewajiban pada bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menurut tafsir Al-Azhar Arya Hamka, ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu mengandung suatu yang penting atau suatu larangan yang berat. Ayat tersebut perintah puasa ini diserahkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tidak kepada yang lain. Seandainya perintah puasa itu tidak dijatuhkan kepada orang-orang beriman, niscaya perintah itu tidak akan terrealisasi. Pengertian iman adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah dan hanya sedikit bergabung mengerjakan apa yang diperintahkan. Puasa tidak sekedar hanya aktivitas menahan lapar dan dahaga semata,
Tetapi lebih jauh dari itu, puasa juga berimplikasi kepada peningkatan spiritualitas. Ayat di atas bahwa puasa dapat membentuk diri kita menjadi pribadi yang takwa. Target akhirnya adalah takwa, sifat takwa yang ada pada diri kita. Nilai-nilai bulan Ramadan sangat banyak bagi kita yang bisa kita petik. Namun pada jumlah hari ini saya akan menyampaikan beberapa nilai aktualisasi nilai puasa dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut adalah satu, nilai kejujuran atau integritas. Sebab puasa merupakan ibadah yang rahasia, hanya antara kita dan Allah yang tahu. Di saat kita berada di rumah yang sepi, makanan tersedia, kita tidak menyentuh dan kita tidak ingin makan makanan itu. Karena meskipun di rumah yang kosong itu tidak ada yang melihat sekalipun, Allah lalu merahmati diri kita. Maka jika nilai kejujuran ini diaktualisasikan dalam kehidupan, maka seorang akan terjaga. Seorang pejabat tidak akan korupsi, karena manipulasi korupsi itu bisa dimanipulasi. Orang tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Allah Maha segalanya. Ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal-amal kita. Kemudian juga diterapkan apabila kejujuran yang diterapkan pada orang-orang pedagang, maka pedagang itu akan mendapat untung yang selayak saja dan tidak akan menjadi penipu dalam perdagangan. Sebab sekarang banyak manipulasi atau penipuan dalam perdagangan. Juga jujur itu apabila diaplikasikan pada diri kita semuanya, dimanapun kita semua, maka kejujuran itu akan memperingankan kita untuk bicara. Sebab orang yang tidak jujur itu bicaranya berbelit-belit karena ingin menutupi sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Itulah nilai pertama. Kemudian yang nilai kedua adalah nilai kesabaran atau self control. Ibadah puasa yang kita kerjakan ini mampu menanamkan sifat sadar dalam diri kita. Orang yang sabar mau mengendalikan hawa nafsunya, baik sahabat perut maupun sahabat haus. Jika hal itu bisa kita kendalikan, maka untuk berganti dari maka apabila kita tidak bisa mengendalikan, maka runtuhlah kemanusiaan kita akan menjadi derajat pembinaan. Karena sebagaimana yang dikatakan sabda Rasul bahwa puasa itu separuh dari kesabaran. Manusia itu mempunyai sifat dasar rakus, lebih-lebih apabila lapar. Lihatlah bagaimana orang lapar, mereka cepat marah. Orang lapar juga cari rezeki dengan serba menghalalkan cara. Tapi tatkala orang berpuasa, laparnya orang berpuasa adalah lapar yang kudus, lapar yang jujur. Dia tidak meraba marah dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Jika sabar ini diimplementasikan dalam kehidupan, maka seseorang itu hidupnya jadi damai. Lebih-lebih dalam konteks kita sekarang ini, banyak berita hoax dan banyak hate speech atau ungkapan-ungkapan kebencian untuk kita bersama. Maka ini puasa bisa menjadikan isi. Nilai yang ketiga adalah nilai empati. Dalam bulan Ramadan kita sedang untuk dididik menjadi makhluk yang sosial. Selain pada Allah, kita juga diperintahkan untuk zakat, infak, dan sedekah.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang sedikit pun. Kalau dianalogikan, kalau kita memberikan makanan 30 orang, maka sama seperti kita pahalanya berpuasa 30 hari tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Sehingga nilai empat ini mengatasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat makmur, baldatun thayyibatun masyarakat sampai tidak ada masyarakat yang sengsara karena masyarakatnya selalu yang kaya membantu yang miskin, yang lemah dibantu oleh yang kuat. Dan nilai yang keempat adalah nilai istiqomah atau konsistensi. Seorang yang berpuasa dilatih untuk istiqomah, hari-harinya penuh dengan kesibukan Ramadan. Bangun awal hari untuk sholat malam dan sahur, kemudian siang hari yang dihiasi oleh tilawah dan dakwah, berbagi malam hari yang bercahaya tarawih dan tadarus. Sebulan sembuh, sebuah kebiasaan tahunan yang nyaris tidak kita percaya bahwa kita akan dapat melaksanakan. Puasa membiasakan diri kita untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jika nilai-nilai istiqomah ini diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, maka kita akan konsisten hidup dengan disiplin, tertib dengan waktu setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Demikianlah hari ini yang bisa kita simpulkan adalah nilai-nilai yang empat tadi: nilai kesabaran, nilai empati, nilai kejujuran, kemudian nilai integritas atau nilai kebiasaan yang rutin. Ini bisa terapkan dalam selama bulan Ramadan ini. Barakallahu fi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ma'abiya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat ya wal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana